IHSG kemarin ditutup turun 66,10 poin atau minus 0,96% ke level 6814,53. Setelah kemarin kita bahas analisa teknikal saham-saham sektor telekomunikasi, di mana ada saham Telkom, Excel, Isat, Friend, dan juga Era. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas 4 saham sektor komoditas. Yang pertama ada saham Antam, kemudian Inco, MDKA, dan yang terakhir ada saham Tins. Bagaimana prospeknya untuk hari Senin besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Antam atau Aneka Tambang. Antam kemarin ditutup turun 10 poin atau minus 0,54% ke harga 1820 per lembar saham. Ada 383 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 70,2 miliar. Asing kemarin net buy meskipun harganya turun. Dari transaksi broker secara keseluruhan masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker YP, ZP, dan juga CC. Dari segi teknikal, Antam di tanggal 13 Oktober yang lalu jebol support yang ada di 1865. Ini termasuk support kuat ya, karena dalam beberapa waktu terakhir itu emang nggak pernah dijebol lebih dalam daripada ini. Tanggal 13 atau hari Kamis kemarin dijebol, dan kemarin hari Jumat itu masih melanjutkan penurunan. Oleh karena itu Antam masih ada risiko hari Senin untuk lanjut turun dengan titik yang bisa cermati. Support selanjutnya ada di sini 1775. Kalau misalkan masih turun, nggak mantul di area sini, resikonya bisa dibawa menuju ke 1700. Titik ini yang bisa cermati kalau misalkan Antam turun. Sebaliknya, kalau misalkan Antam ternyata mulai balik arah, resisten terdekat yang bisa cermati ada di 1865. Bila ini mampu ditembus, target selanjutnya atau titik yang bisa dicermati selanjutnya ada di 1975. Dari indikator stokastiknya sudah masuk area oversold sebenarnya, tapi belum ada tanda-tanda balik arah. Jadi untuk saat ini Antam masih ada risiko untuk koreksi. Yang kedua ada saham Inco atau Vale Indonesia. Inco kemarin ditutup naik 175 poin atau plus 2,68% ke harga 6.700 per lembar saham. Ada 81 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 54,1 miliar. Asing kemarin net buy, dan bila kita lihat dari transaksi broker secara keseluruhan terlihat jelas ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK dan juga AK. Dari segi teknikal, Inco juga berbeda dengan Antam kemarin. Inco masih dalam fase sideways dan kemarin ditutup hijau. Oleh karena itu untuk hari Senin masih ada peluang Inco untuk lanjut naik dan menguji resist yang ada di 6.800. Cermati sini mampu dijebol apa enggak. Kalau misalkan mampu ditembus, titik berikutnya yang bisa cermati resisten selanjutnya ada di sini 6.900, kemudian di sekitar sini 7125. Sebaliknya bila ternyata Inco malah merah, support terdekat yang bisa cermati ada di sekitar sini 6425. Selama nggak closing di bawah ini masih bisa dibilang aman. Namun kalau misalkan malah titik 6425 dijebol, turunnya lebih dalam daripada ini, ada risiko di bawah balik lagi menuju ke support selanjutnya yang ada di sekitar sini 6225 atau bahkan di sekitar area MA200 yang ada di 6100. Dari indikator stokastiknya meskipun sudah masuk area overbought, namun di sini bentuk golden cross ya. Jadi untuk dalam waktu dekat setidaknya untuk hari Senin besok Inco masih lebih berpeluang untuk lanjut naik. Tinggal menunggu apakah resistennya ditembus atau tidak. Yang ketiga ada saham MDKA atau Merdeka Copper Gold. MDKA kemarin ditutup turun 90 poin atau minus 2,4% ke harga 3660 per lembar saham. Ada hampir 280 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 103 miliar. Asing net sell dan sudah net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi, terlihat jelas dipimpin oleh broker ZP. Dari segi teknikal MDKA kemarin merah dalam, sempat nyentuh resist yang ada di sekitar 3790, namun kemudian malah turun. Untuk hari Senin besok masih ada risiko untuk melanjutkan penurunan dengan support terdekat yang bisa cermati ada di 3570. Cermati apakah sini mantul apa enggak. Kalau misalkan nggak mantul malah dijebol, turun lebih dalam lagi, resikonya bisa dibawa menuju ke 3350. Waspada kalau misalkan closingnya di bawah 3350, artinya akan membentuk titik terendah
baru dalam beberapa waktu terakhir, karena sejak tanggal ini 15 Juli itu nggak pernah ditembus. Jadi waspada saja kalau misalkan turunnya lebih dalam dibanding 3350. Sebaliknya, kalau misalkan MDKA ternyata mulai ada perlawanan, resisten terdekat yang bisa cermati ada di sekitar sini. Anda bisa tunggu di 3790 atau di sini bisa juga di 3830. Kalau misalkan ini mampu ditembus, target selanjutnya ada di sekitar sini 3930, kemudian di 4080. Yang terakhir ada saham TINS atau Timah TBK. TINS kemarin ditutup turun 30 poin atau minus 2,22% ke harga 1320 per lembar saham. Ada 120.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 16 miliar. Asing net sell dan sudah net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker YP dan juga BK. Dari segi teknikal, TINS dalam 2 hari belakangan itu merah cukup dalam dan juga jebol support dalam beberapa waktu terakhir sejak tanggal 14 Oktober yang lalu. Titik terendahnya saat itu sebenarnya di 1370 dan tanggal 13 dijebol, kemarin melanjutkan penurunan. TINS ada resiko untuk koreksi lebih lanjut dengan arahnya bisa mengarah ke sini, support terdekat yaitu ada di 1290. Cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan ternyata mantul, berarti target balik arahnya itu bisa di sini lagi 1370, kemudian di sekitar sini 1410. Sebaliknya kalau misalkan 1290 malah dijebol, resikonya bisa turun lebih dalam menuju ke support selanjutnya yang ada di 1260, kemudian di 1240. Titik inti yang bisa Anda cermati. Dari indikator stokastiknya sudah membentuk dead cross di area overbought sejak tanggal 13 Oktober. Jadi untuk dalam waktu dekat setidaknya TINS masih ada risiko untuk turun. Nah, itulah ulasan 4 saham sektor komoditas yang bisa cermati untuk perdagangan hari Senin besok tanggal 17 Oktober 2022. Siapkan trading plan, jangan lupa atur manajemen. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.